Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Jalpan Nasution dengan NIM 3123-123. Sini saya akan menjelaskan tentang implementasi jaringan dan protokol komunikasi IoT pada ESP32 yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah IoT dengan dosen pengampu Bapak Asep Arwan Sulaiman Eskom. Di sini untuk integrasi Blink, Ubi.Cloud, HTTP, MQTT untuk aplikasi IoT praktis menggunakan ESP32. Presentasi ini membahas arsitektur komunikasi, contoh alur data published atau subscribes, konfigurasi perangkat lunak di Arduino IDE, dan juga praktik terbaik untuk stabilitas koneksi dan keamanan. ESP32 dan peranannya dalam jaringan IoT. ESP32 adalah mikrokontroler berdaya rendah dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth terintegrasi, cocok sebagai IoT mandiri dibandingkan papan seperti Arduino Uno atau ESP32 menyediakan kemampuan jaringan natif multitasking, peripheral, ADC, DAC yang lebih baik. Fungsi jaringan menyediakan konektivitas TCP atau IP untuk protokol seperti HTTP dan MQTT, memungkinkan komunikasi ke cloud dan juga server lokal. Fleksibilitas protokol dapat menjalankan beberapa protokol secara bersamaan atau bergantian, mengirim telemetri via HTTP dan menerima perintah via MQTT. Pengembangan lingkungan populer Arduino IDE, pustaka ESP32, platform I/O atau ESP-IDF untuk kontrol tingkat rendah dan optimal performa. Skenario 1. Integrasi ESP32 dengan aplikasi Blink. Blink bertindak sebagai perantara yang menyederhanakan pembuatan antarmuka smartphone untuk perangkat IoT. ESP32 mengirim dan juga menerima data ke atau dari proyek Blink melalui internet menggunakan authentication token unik. Authentication token dikirim saat proyek baru dibuat, harus disimpan aman di sketch untuk autentikasi koneksi Blink. Pustaka dan konfigurasi. Install pustaka Blink Simple ESP32.h dan sertakan kode kredensial Wi-Fi serta token di sketch. Gunakan mode virtual pins untuk UI fleksibel. Widget dan virtual pins. Widget, map, slider, dan value menggunakan virtual pins V2 untuk pertukaran data real-time antara aplikasi dan ESP32. Simulasi pemetaan lokasi GPS via Blink. Contoh implementasi ESP32 mengirimkan koordinat GPS statis atau simulasi latitude, longitude sebagai float ke Blink. Data dipetakan pada widget map menggunakan virtual pin, contoh V2, sehingga lokasi tampil real-time pada ponsel. Nomor 1 itu baca koordinat. ESP32 membaca atau mensimulasikan nilai float, latitude, dan longitude miss dari modul GPS atau generator data. Yang kedua, kirim virtual ke pin, fungsi Blink virtual write V2 latitude longitude mengirim titik ke server Blink. 3. Render di widget map. Widget map menampilkan titik, mendukung zoom dan juga pen dan pembaruan posisi secara berkala. Skenario 2. Cloud IoT dengan Ubi.Dots. Ubi.Dots adalah layanan cloud untuk menyimpan dan memvisualisasikan data IoT. Struktur data mengikuti hierarki device, variabel, dashboard, atau widget. Akses dilakukan menggunakan API, token untuk keamanan, dan juga otorisasi. Struktur data. Device mewakili ESP32, variabel menyimpan seri pengukuran temperatur, dashboard mengagregasi dan menampilkan widget. Untuk keamanan token API harus dikirim di header HTTP untuk setiap request. Simpan token aman dan rotasi bila perlu. Visualisasi dan analitik. Ubi.Dots mendukung grafik time series, alarm, dan webhook untuk integrasi lebih lanjut. Mengirim data publish ke Ubi.Dots via HTTP. Di pola umum, ESP32 membentuk payload JSON berisi nilai variabel dan mengirim post ke industrial API ubidots.com melalui port 80 karena HTTP sederhana. Penggunaan pustaka tambahan tidak diwajibkan. Wi-Fi client atau HTTP client di Arduino IDE sudah memadai. Payload contoh temperatur 4
bungkus sesuai spesifikasi UBI.dot dengan nama variabel yang konsisten. Frekuensi pengiriman berkala, contoh tiap 5 detik atau sesuai kebutuhan aplikasi. Sesuaikan interval untuk menghemat bandwidth dan kuota cloud. Handling response. Periksa kode status HTTP pada serial monitor, tangani error, timeout, 4XX atau 5XX dengan retrieve berinterval bertingkat eksponensial backoff. Struktur kode koneksi HTTP ke UBI.dot. Detail koneksi penting untuk implementasi yang andal, host dan juga port. Host industrial API UBI.com, portnya itu 80 HTTP. Untuk keamanan gunakan HTTPS bila memungkinkan port 443 dengan HTTP client secure. Header autentikasi, sertakan header xout token, your UBI.token, atau authorization bearer token sesuai dokumentasi. Indikator sukses. Periksa respon kode 200 sampai atau 201, catat status di serial monitor untuk debugging. Ini status 200 berarti oke. Skenario 3, mengambil data subscribe dari UBI.dot. Use case-nya, ESP32 menerima perintah kontrol dari dashboard, slider, alur umum user mengubah slider, UBI.dot memperbarui variabel, perubahan dikomunikasikan kembali ke perangkat melalui mekanisme polling HTTP atau via broker MQTT untuk respon lebih cepat. Polling HTTP, ESP32 secara berkala melakukan GET ke UBI.dot untuk memeriksa nilai variabel. Cocok untuk aplikasi non-time critical dan juga mudah diimplementasikan. Subscribe via MQTT. Untuk update real-time, gunakan MQTT broker yang didukung UBI.dot atau broker publik. ESP32 berlangganan topik dan menerima update instan. Terus penerapan MQTT untuk subscribe pada ESP32. MQTT adalah protokol ringan publish subscribe, ideal untuk komunikasi dua arah. Implementasi umum di Arduino IDE menggunakan pustaka pub sub client. Dua fungsi penting pada sisi klien. Callback. Fungsi callback dipanggil saat pesan diterima. Di sini Anda mengekstrak payload dan mengeksekusi aksi. Miss mengubah state GPIO dan variabel kontrol. Reconnect. Loop reconnect otomatis. Jika koneksi ke broker terputus, lakukan percobaan ulang berkala dengan backoff. Jaga agar perangkat kembali berlangganan topik setelah reconnect. Keamanan. Gunakan TLS jika broker mendukung dan autentikasi username, password, atau token. Batasi retrieve aggressiveness untuk menghindari flood pada broker. Dan untuk kesimpulannya, arsitektur komunikasi IoT yang direkomendasikan. Gunakan Blink untuk prototyping cepat dan antarmuka pengguna mobile. Ideal untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh dengan setup minimal. Gunakan HTTP untuk pengiriman data searah rutin, telemetri logging ketika latensi tidak kritis dan konsumsi memori perlu diminimalkan. Lalu gunakan MQTT untuk mekanisme subscribe atau real time, contoh kontrol ringan, efisien, dan memberikan pengalaman interaktif yang instan. Implementasikan handling error, retrieve, backoff, validasi payload, dan pengamanan token atau credential, pertimbangan penggunaan HTTPS atau TLS, dan rotasi token untuk produksi. Dan jika ingin praktek, langsung saja langkah selanjutnya, siapkan sketch, contoh di Arduino IDE, termasuk konfigurasi WiFi, implementasi HTTP post ke UBI.dot, rutin MQTT, dan callback dan reconnect. Lalu teman-teman bisa uji stabilitas pada kondisi jaringan nyata. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.